Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini merupakan materi pada mata pelajaran sosiologi. Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sendiri berasal dari bahasa Latin mobilis, artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial di sini mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Kelas sosial itu secara umum seperti ini. Terbagi menjadi 3 bagian. Ada upper class atau kelas atas, middle class atau kelas menengah, dan lower class atau kelas bawah. Secara simpelnya, kita bisa mengartikan sebagai kelas orang kaya, orang sederhana, dan orang miskin. Di Indonesia, masyarakatnya lebih terbuka, sehingga memungkinkan kita bisa berpindah strata atau kelas. Karenanya, keadaan ini termasuk ke dalam lapisan sosial terbuka. Adapun lapisan sosial tertutup. Contohnya, pada masyarakat Hindu di India. Terdiri atas Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Pariya. Brahmana terdiri dari pendeta, pemuka agama, dan guru. Ksatria terdiri dari para raja, prajurit, dan bangsawan. Waisya ialah para pedagang dan pengrajin. Sudra ialah para petani, pembantu, kuli, buruh kecil. Dan yang termasuk ke dalam Pariya ialah orang-orang rendahan. Sistem kasta pada masyarakat Hindu ini tidak memungkinkan kita berpindah strata atau kelas sosial secara bebas. Contohnya, seorang ksatria menikahi seorang waisya, maka secara langsung mereka akan mengalami penurunan status atau bahkan dikeluarkan dari sistem kasta tersebut. Mobilitas sosial terdiri dari 4 bentuk. Di antaranya, mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi, serta mobilitas sosial geografis. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi 2 bagian. Ada mobilitas sosial vertikal ke atas atau naik, yaitu perpindahan status ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya, seorang guru yang karena usaha dan kerja kerasnya naik pangkat menjadi seorang kepala sekolah. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal ke bawah atau turun, yaitu perpindahan status ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya, pimpinan cabang perusahaan mengalami kebangkrutan dan mengawali kembali karirnya menjadi seorang karyawan. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Horizontal itu mendatar. Jadi, mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lain yang sifatnya sederajat. Contohnya, seorang tukang beca menjadi buruh bangunan, bersifat sederajat karena tidak mengubah status sosialnya. Atau misalkan, seseorang yang mengubah status kewarganegaraannya dari WNI menjadi WNA. Contoh lainnya, seorang penjual bakso yang beralih profesi menjadi penjual baju. Kedudukannya masih sama, tetap sebagai seorang penjual. Contoh berikutnya, seseorang yang awalnya guru di SMP A dipindah tugaskan menjadi guru di SMP B. Statusnya masih sama, seorang guru, hanya saja tempatnya yang berubah. Yang ketiga, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas sosial antar generasi adalah perpindahan status yang terjadi dalam 2 generasi atau lebih.
Sedangkan mobilitas sosial intragenerasi adalah perpindahan status yang terjadi dalam satu generasi. Mobilitas antar dan intragenerasi ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup. Sama seperti mobilitas sosial vertikal, ada naik ataupun turun. Bedanya, yang ini terjadi karena kenaikan ataupun penurunan statusnya dalam suatu generasi. Perhatikan contoh berikut ini. Kakek dan neneknya adalah seorang petani, mempunyai anak, yaitu ayah yang berprofesi sebagai guru. Sedangkan istrinya, yaitu ibu, berprofesi sebagai dokter. Mereka mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama berprofesi sebagai karyawan. Anak yang kedua berprofesi sebagai pengusaha. Ini merupakan contoh mobilitas sosial antar generasi, karena terjadi dalam 2 generasi atau lebih. Ada generasi kakek ayah, ayah anak. Kakek ke ayah merupakan mobilitas sosial antar generasi naik. Ayah ke anak ke-1 merupakan mobilitas sosial antar generasi turun. Lalu ayah ke anak kedua merupakan mobilitas sosial antar generasi naik. Sedangkan intragenerasi terjadi dalam satu generasi. Bisa terjadi dalam dirinya sendiri maupun terjadi dalam satu generasi yang sama. Contohnya, anak ke-1 dan anak kedua sama-sama generasi anak. Maka disebut sebagai mobilitas sosial integrasi naik. Karena status anak kedua lebih tinggi daripada anak pertama. Contoh lainnya, seseorang yang semula bekerja menjadi pengusaha, berpindah status atau profesi tanpa melihat status sosialnya menjadi seorang petani. Namun pada akhirnya menjadi lebih sukses daripada sebelumnya. Yang terakhir, ada mobilitas sosial lateral atau geografis. Mobilitas sosial ini umumnya terjadi karena faktor ekonomi, ideologi, politik, ataupun faktor sosial budaya. Mobilitas sosial lateral terbagi menjadi 2. Ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Contoh yang bersifat sementara, Andi setiap hari pergi ke sekolah naik bus. Sifatnya sementara karena Andi ini pulang pergi ke sekolah setiap harinya. Sedangkan mobilitas sosial lateral yang bersifat tetap biasanya berhubungan dengan perpindahan wilayah, seperti seseorang yang melakukan transmigrasi, urbanisasi, emigrasi, dan imigrasi. Mobilitas sosial tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor pendorong mobilitas sosial diantaranya ada faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka, di mana sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia memungkinkan setiap warga negaranya mencapai status sosial yang tinggi, tanpa didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan dirinya sendiri. Rakyat biasa dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi seorang presiden. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Yang kedua, ada faktor individu. Keberhasilan individu dalam melakukan mobilitas sosial sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Jadi, yang menentukan kenaikan atau penurunan status mobilitas sosial tersebut adalah kemampuan diri kita sendiri. Yang ketiga, faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial yang diwariskan dari orang tua biasanya mendorong seseorang untuk terus berjuang segigih-gigihnya agar mencapai lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kelima, faktor politik. Terjadinya mobilitas sosial dapat disebabkan persoalan politik yang dihadapi suatu negara. Jika kondisi politiknya aman, seseorang mudah melakukan mobilitas sosial, begitupun sebaliknya. Yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan.
Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan mobilitas sosial dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial diantaranya, yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi penghalang seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Yang kedua, diskriminasi kelas atau SARA. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, agama, ras, maupun golongan, sehingga menghalangi seseorang melakukan mobilitas sosial. Contohnya, seperti yang terjadi pada lapisan sosial tertutup. Contoh diskriminasi ras seperti politik apartheid di Afrika Selatan atau yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Yang ketiga, faktor penghambatnya adalah perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan status sosial lainnya. Lalu, bagaimana caranya melakukan mobilitas sosial? Mobilitas sosial, khususnya mobilitas vertikal naik, dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya perubahan standar hidup, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, pernikahan, serta bergabung dengan organisasi tertentu. Kita bisa melakukan mobilitas sosial melalui saluran-saluran mobilitas yang ada di masyarakat. Di antaranya, melalui angkatan bersenjata, yang di dalamnya ada kenaikan pangkat seperti perada, peratu, kopral, dan lain sebagainya. Melalui lembaga pendidikan, semakin tinggi dan berkualitas pendidikan yang didapatkan seseorang, semakin mudah ia mencapai kedudukan tertinggi. Melalui organisasi ekonomi, seperti BUMS, BUMN, maupun koperasi, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal naik. Melalui organisasi profesi, contohnya seperti IDI atau Ikatan Dokter Indonesia dan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Adapun melalui organisasi politik, yang jika semakin tinggi dedikasi dan loyalitas seseorang terhadap partai, maka semakin cepat mendapatkan status dalam partainya. Melalui lembaga keagamaan, seseorang berlomba-lomba menjadi orang yang lebih baik lagi, baik dalam ilmu agama maupun tingkah laku. Dan saluran sosial melalui perkawinan. Seseorang bisa menaikkan statusnya jika menikah dengan seseorang yang mempunyai status sosial ekonomi yang lebih tinggi dari dirinya. Adapun pengaruh seseorang melakukan mobilitas sosial bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Beberapa dampak positif mobilitas sosial diantaranya mendorong orang untuk lebih berprestasi atau maju. Yang kedua, mempercepat terjadinya perubahan sosial, tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Sedangkan dampak negatif mobilitas sosial diantaranya konflik antar kelas, konflik antar kelompok, konflik antar generasi, merenggangnya suatu hubungan, dan menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.